GTA. Schedule One lu main nggak? Tahu? Schedule One tuh dimain di itu kita um, selling simulator. Zang. Apa? Macam-macam. Terus lu bisa ngerakit sendiri. Kayak Breaking Bad. Yeah. Cooking. Terus lu Cooking. lu ya. Terus Udah. Ini BNN. udah gue record gitu. Oke, udah di record. Halo. Kembali lagi dengan Balik kita. lagi, nggak kerasa. Tapi kali ini kita cuma berdua. Oh ya guys, ini settingan pertama kali yang on cam ya, yang depan kamera. Gua dan Janta aja, soalnya Galvin lagi sick leave. Terus yang member-member substitute juga lagi pada keluar kota semua. Jadi tapi kita tenang aja, tetap ada Bro A ya di sini ya. Guys, selalu ada bersama kita. Yang namanya sampai sekarang belum bisa kita buka ya. Tapi Ingat reveal dalam berapa subscriber? 1 juta. Subscriber soalnya reveal. sejuta sebelah udah mata doang. jelas ya pemasukannya. Udah aman. Udah siap all in. Soalnya emang ya tau lah sendirilah begini-gini. Cuaca juga emang lagi Iya. nggak mendukung, jadi pada sakit. Dan juga maksud nggak ngomongin takut di cancel nih ya. Kemarin kalau di FYP gue ada lagi-lagi Big Mo. Oh, kenapa tuh? Mau ngomongin nggak? Tapi nggak fresh ya? Oh nggak apa ya? Aman. Ini, aman ya? Ngepromot nikotin. Tapi ke anak-anak Jan. Jadi disuruh apa merek nikotinnya? Ini apa yang nomor 1? Anak-anak. Ke anak-anak. Iya anak anak-anak. anak SMA pakai baju sekolah aja. Pakai Bukannya Baju sekolah makanya orang kayak ini underage gitu. bukannya bocah pendek-pendek gitu ya? Aku gak tau deh. Apa baju pokoknya pakai seragam lah. Ada yang pakai seragam. Oke. Iya. Ya itu salah sih emang. Kalau mungkin dia audiensnya mungkin dia nawarinnya ke yang orang dewasa masih oke lah. Kan nggak underage ya. Jadi berarti dia kayak ngajarin bocah-bocah. Dan dia emang udah lumayan ada target di palanya dari dia kan udah kontroversi banget. Jadi kayak gue mungkin kalau nonton stream dia nggak ngeh kali ya kalau misalnya kayak real time. Itu kan juga pasti ke spontan kan kayak. Oh itu jadi bukan. Lagi live stream. Iya makanya kan kayak anjir. Oh. Iya live stream kayak lagi euforia. Tapi dia bikin klarifikasi nggak? Pasti sih. Oh belum ada. Udah. Oh udah ada. Udah ya. Lu udah lihat? Belum nonton full. Dia minta maaf gitu aja. Dia maaf tadi. Oh, berarti mungkin itu emang kejadian spontan berarti ya. Iya sih. Maksudnya nggak planning. Iya namanya live stream. Iya kan. Gue aja nih podcast sebenarnya kan kita kan juga banyak banget udah di cancel anjir kalau dari episode pertama. Gue juga kalau ngeditnya anjir nih nggak aman banget beberapa ini. Gue denger ada yang komen di podcast kita. Ya. Iya. Btw kita tuh react komen. Kita ya sekarang kita ada sesi react komen dulu kan. Gue buka dulu ya. Emang dari sebelumnya kita udah nganjurin penonton buat komen-komen biar bisa kita react. Betul. Tapi ini kita kumpulin dulu dari beberapa video kan. Betul. Kebetulan ada satu orang hampir salah telepon gue. Gue telepon orangnya. Oke, jadi guys di episode kita yang apa arti cinta ya? Apa arti cinta? Ada komen nih yang nanya nih. Kebetulan ini pasti komennya organik dan ini kita orangnya nggak dikenal ya, nggak kita paksa nih orangnya untuk komen. Tidak dikenal, tidak dipaksa. Bener-bener. Oke, dari siapa nama ininya? Izaka 5815. Oke, btw ini kayak nge-pause aja nih. Ini bener organik. Jawir. Nggak, ini bukan teman kita, bukan teman circle kita, yang gue paksa ya. Apa? Ke-pause apa? Kok gue nggak muncul ya komennya? Di gue screennya iya. Freeze. Oh belum? Emang segitu doang. Oke. Oh iya nih, oke. Ini HP gue yang ini ya guys ya. Oke. Mau gue bacain atau lu bacain? Oh gue aja kali coba ya. Oke, komennya adalah tips min nowadays gimana maintain hubungan ke temen ke pacar. Sorry.
Tips Min, nowadays gimana maintain hubungan ke teman, ke pacar, pas lagi sibuk-sibuknya kerja. Oke. Maksudnya Gimana ngebalance pertemanan dan pacar kali ya maksud dengan kondisi dia juga kerja gitu. Oh, Iya. Jadi gini mungkin work life balance. cara lu ngebagi waktu antara teman, kerja dan pacar gitu. Jadi ini ada misalnya ada 3 yang pakai waktu ya. Berarti ada Iya. temen, ada pacar, ada kerja. Iya, misalnya gitu. Oke, Oke. gimana nih tipsnya? Oke, mungkin sebenarnya serunya tuh berarti kalau kerja kan gue time frame-nya setelah kuliah lah ya. Iya. Ya, setelah kuliah. Oke, mungkin kalau dari gue yang belum pacaran sama sekali, kalau lu kan pacaran dari sebelum sampai sekarang masih lanjut kan. Terus kan ada yang cut. Tapi ya itu kalau tapi lu juga sempat putus ya? Ada yang sempat putus ya? Oke, berarti ada 3 POV lah ya. Kalau gue pertama nih ya yang belum sempat pacaran setelah kuliah. Kalau gue malah di titik udah tahu diri sih kayak wah impossible banget untuk ngebagi, bukan masalah uang doang ya. Tapi ngebagi mental untuk lu. Kalau bisnis kan lu main 24/7 ya, lu kayak jadi kalau gue belum ada anjir kalau lu effort ngechat aja mau ngedeketin cewek terus ditambah pemasukan belum fix. Kalau gue jadi kayak lebih ke gue lebih ke tahu diri kali ya, jadi kayak ini gue sengaja bagian yang bidang relationship itu gue nggak dulu kalau gue. Jadi menurut lu emang itu impossible? Jujur kalau gue menurutnya udah mustahil. Jadi kalau gue mustahil. Jadi ya lu seakan-akan posisi lu lagi sama dengan Izaka nih. Seperti iya. Bukan. Oke. Iya, jadi gue malah gue tahu diri, wah nggak bisa dibalance. Oke. Kalau gue sih kan gue kerjanya juga nggak 9 to 5 kan. Terus kebetulan pacar gue juga LDR. Oke. Yang horornya itu ya. Nah, yang cerita horor kemarin itu ditonton dulu. Yoi. Jadi mungkin gue belum bisa terlalu relate karena waktu gue masih banyak gitu loh. Jadi pertama kerja gue nggak 9 to 5. Itu 9 to 5 aja udah berapa? 8 jam dalam sehari kan. Itu gue nggak kepotong. Terus kan biasanya kalau pacaran tuh lu nongkrong, lu keluar. Itu kan berjam-berjam juga kan. Dan bisa aja lu udah capek sebelumnya dari kerja. Makanya orang susah balance. Sementara gue LDR. Remote. Ya. Makanya gue sebenarnya banyak waktu. Jadi gue mungkin nggak terasa sibuknya kerja ya. Berarti malah yang gue ini kayak LDR malah plus dulu ya. Ya karena LDR ini gue justru jadi bisa banyak waktu juga kan ngelakuin ini itu gitu kan. Cuman kan ini ada yang kebetulan 9 to 5 dan punya pacar. Mungkin point of view-nya bisa lebih ngebantu buat Mas Izaka ini. Kalau gue kulik lu dulu bentar. Berarti LDR lu soalnya lu nggak ada bullshit, faktor-faktor bullshit. Trust-nya udah gak ada ya, kayak lu udah saling jadi support aja lah dua-duanya. Biasanya kan malah LDR udah make or break banget gak sih kalau orang-orang ya? Iya, biasanya orang tuh mau dia LDR, kuliah, mau dia kerja atau gak kerja. Maksudnya gimana? Kayak walaupun lu masih sekolah, walaupun lu kuliah, gak harus kerja ya. Kayak kalau LDR tuh udah beberapa orang, wah karena LDR itu lu jadi gak mau. Malah bukan balance lagi tapi kayak malah chaos. Ya, nah kalau gue justru kebalik. Malah kebalik ya? Gue kebalik ya. Jadi ya kangen juga lah, jujur kangen kan. Ya kan pasti pingin juga ketemu kan. Nah cuman ya ada positifnya juga lah. Jadi bisa lebih fokus dengan kesibukan gue sendiri. Dia juga fokus sama kesibukan dia sendiri. Ya terus paling end of the day kita kabarin aja. Hari ini ngapain aja, gimana ini gitu. Itu per malam atau kayak lu tabung baru Jumat gitu? Enggak sih, gue tiap malam telepon sih. Telepon, oke. Kan misalnya juga cuma telepon dulu buat sekarang. Oke. Jadi oke sih. Sleep call? Iyalah. Oke. Detailin. Sleep call videonya lah? Iyalah. Yoi. Sampai bangun. Nah sekarang mungkin point of view yang lebih relatable nih dengan Izaka nih. Asumsi gue berarti si Izaka mungkin kesusahan buat ngebalance gitu kali ya. Iya. Emang itu kan emang susah kan maksudnya? Maksudnya kayak lu yang 9 to 5. Iya kan. Gue sebenarnya balik lagi ke seberapa style dia pacarannya gimana sih.
Kalau misalnya kerja 9 to 5 kan sebenarnya lu malah jadi udah punya timeline yang fix gitu loh. Kayak udah gue Senin sampai Jumat ya udah gue fix gue mesti kerja. Gue kerja misalnya biasanya dari jam 9 sampai jam 6 gitu misalnya. Ya udah, lu malah punya timeline yang fix. Menurut gue malah lebih enak sebenarnya. Oh iya ya berarti lebih kayak ngatur schedule gitu ya. Iya, sih lu udah lebih jelas malah. Jadi mungkin kalau si Mas Izaka ini kesulitan kerjaan dia mungkin tidak menentu. Bisa jadi Iya. Kalau misalnya kalau misalnya dia malah 9 to 5 yang fix ya menurut gue malah enak sih. Tapi dengan kondisi dia misalnya kerjaan nggak fix, nggak tahu juga ya. Iya kan kita sekarang berasumsi dia tuh 9 to 5. Iya. Soalnya tuh udah rutin ya. Iya. Maksudnya kayak sebenarnya kan kalau mau ngebagi-bagi waktu ya enaknya lu punya waktu yang fix. Kalau kondisi gue kan kerjaan gue lumayan fix lah, jadi gue ngebaginya enak. Jadi kalau misalnya weekdays dia susah nih Mas Izaka, iya. Ya udah weekend aja lu kasih waktu yang fix. Kayak misalnya setiap Sabtu kita fix ketemu atau Minggu fix ketemu jam berapa. Atau mungkin dia kan ada satu faktor lagi tuh, pertemanan. Mungkin dia sibuk sama temen. Hah? Sibuk sama temen gitu. Oh enggak, mungkin dia udah balance sama ceweknya, mungkin temen-temennya ketinggalan. Ya, lu ngerasa gitu nggak? Gue enggak, karena kayak kalau misalnya lu notice di podcast ini, gue tuh selalu ngasih waktu Minggu kan. Iya. Karena gue udah ngalokasin, yaudah gue Minggu. Kayak tadi kalau gue tuh baginya Sabtu misalnya gue jalan, Minggu pagi keluarga, Minggu malam podcast. Oke. Jadi gue udah ada bagi waktu yang fix. Berarti jadinya nggak kecot juga kayak kamu ngapain Minggu. Iya. Mungkin nggak tahu ya kondisi Mas Izaka ya. Harusnya malah enak sih kalau dia udah kerja 9 to 5. Iya. Berarti ya manage schedule lah ya. Betul. Soalnya kalau gue malah karena gue mungkin kebalikan 9 to 5 ya, gue kan kayak bener-bener lagi anjing nih gimana sehari-hari nggak fix. Malah gue kayak consciously, wah ini nggak ada mental untuk chat. Gue sesimpel chat udah ini sih. Jadi mungkin ya malah kalau gue kebalikan 9 to 5 gue malah chaos ya. Oke. Tapi kalau 9 to 5 iya sih harusnya kalau mungkin dari tipsnya bro A ini ya yang paling applicable. Jadi karena jadwalnya fix malah bisa enak. Diatur. Iya. Tinggal cross ini sama jadwal cewek lu mungkin ya. Iya. Itu cowok dia. Atau mungkin dia Siapa tuh Izaka lah. Izaka siapa tuh cewek? Oh iya. Kok cowok lu ngira kok asumsi cowok deh. Kita asumsi malah mas doang tadi. Mungkin cewek lu 2 enggak ya kayak. Oh gitu. Oke, Mas Izaka kalau misalnya ya si Widi nama cewek ya? Iya. Oh iya. Bu, apa? Kak aja. Kak iya Izaka. sih, Kak. Bro. Wah tuh Kak. Mungkin tanya dulu, soalnya kan ada 3 nih. Nih cowok lu gimana nih bisnis? Apakah janta dia kerja tapi yang nggak terpatok 9 to 5 atau mungkin model bro A yang udah 9 to 5 jelas hari day in day out ngapain aja. Nah itu lu tinggal komunikasi mungkin ya, soalnya setahu gue emang ada beberapa cewek tidak bisa sekali mungkin lu tipe cewek yang ini kali, yang walaupun lagi hari working hours lu masih ini kali. Oh yang iya. Kalau itu sorry itu salah lu. Enggak lah. Kalau sorry itu kalau lu udah kerja nggak bisa gitu sih. Iya. Kalau gue sih ya maksudnya kalau calon suami ini kan buat lu juga. Jadi mungkin soalnya kalau misalnya yang calon suami lu kayak janta yang bisa tiap malam sisain waktu itu udah healthy banget. Jujur tuh udah healthy banget ya. Apalagi kayak bro A ini yang udah nyesain sehari buat lu itu oke sih. Oke banget. Jadi ya intinya managing schedule, komunikasi ya. Iya, atau mungkin lu yang tipe 5 hari sama harus ketemu, kan ada juga kayak gitu kan. Ya. Bisa jadi. Nah itu sulit, kompromi lah ya. Ya, kompromi soalnya umur nggak realistis lah itu. Iya. Sekarang apalagi ini lagi sibuk-sibuknya kerja lagi. Iya. Lagi sibuk-sibuk ngerintis kan, karir, gawe, bisnis, trading. By the way ini emote apa ya? Gue nggak pernah ngeliat kayaknya emote-nya. Ya nggak tahu apa gambarnya? Orang atau kucing merah. Suka kucing dia Suka berarti. kucing berarti Kucing. cat lover. KA suka kucing. Mungkin kita buka account-nya aja kali ya.
Aman sih kalau publik sebenarnya. Dimas namanya Dimas. Oh namanya Dimas. Dimas namanya Dimas. Berarti ngomongin cewek dong. Siapa tuh Putri Dimas? Iya. Dimas Oh Putri. iya. Fotonya Roblox. Dimas Kia. Dimas Kia. Putri. Putri. Bisa Iya. aja. Dimas Kia. Oke. Dimas ini namanya Dimas. Fotonya Roblox. Oke. Makasih Oke. Dimas untuk komennya. Thank you. Kita baca komen selanjutnya lagi kali ya. Oh emang ada? Next episode ada lagi. Oh iya. Oh, gitu. Gue baru tahu nih. Ada nih. Oh ketahuan ini ya. Ketahuan tadi. Nih di episode yang pakai skincare. Oh iya ada yang komen. Yes. Oke Ada yang boleh. komen. Coba kita Jadi lihat siapa ya. namanya? Ini nama aslinya kayaknya nih. Jangan. nama channelnya nama aslinya. Siapa? Diota. Ini gak gue kenal pasti ya ini ya. Iya. Oke. Oke, boleh dibaca dulu nih. Oke, Deota Pramodana. Habis nonton ini, gue jadi lebih aware buat skincare. Thanks. Oke, Oke. gila. Oke. Berarti kita positif impact. Betul, kita udah influencernya bagus berarti ya. Yoi, kita udah mengikis layer skincare buruk ya. Soalnya kan ada yang oposisi kan di episode itu yang pakai topi ya. Iya jadi ya sih skincare treatment kayak nge-gym kayak olahraga dan makin pede makin ini Self care itu penting. self care tuh penting. Ingat. Badan lu itu Tapi emang your iya sih, temple ya. Itu dia. Harus dirawat temple ya. Harus dirawat, betul. Apa tadi lu bilang apa? Skincare itu apa? Soalnya mungkin kalau zaman bokap kita atmosfernya mungkin masih lengkap kali ya kan. Kalau sekarang atmosfernya udah tinggal berapa lapis. Tapi setahu gue emang bisa lu kalau nggak jarang pakai sunscreen, gue juga masih jarang sih. Bisa jadi ini sih, bisa ke penyakit dan lain-lain ya. Kayak Iya. emang sekarang tuh emang parah banget deh. Mungkin UV. global warming ya, global warming. Iya global warming. Polusi. Polusi ya. Apalagi di daerah kita Iya. yang tertinggi Radau, sedunia ya. Tangsel. Kenapa? Tinggi. Kota kita Jakarta. Apa? Nomor 1 sedunia kan, paling terpolusi. Oh iya. Atau kedua? Oh anjir. Coba kita lihat ya. Coba Jakarta, Gue tuh paling gede Cina deh. kota Yang polusinya caur. Polusinya caur. Polusi. Polusinya caur. Polusi guys. Oh kita hingga 3. Oh kita 3 besar kota dengan udara terburuk. Oke. Menurut kota kita doang loh, kota. Jakartanya doang. Itu dibanding sedunia. Kita berapa? Sorry. Kita nomor 3 terburuk. Wah. Ya emang. Tapi ya sih di mana-mana sekarang asap tuh wah gila. Banyak banget. Apalagi kalau kan gua kebetulan kerjanya daerah-daerah bandara. Nah itu kan daerah bandara tuh banyak truk kan, truk kirim barang, kargo Bener. gitu-gitu. Wah gila asapnya. Lu Parah banget. ngeliat atas udah nggak ada awan sama sekali. Oh ya? Iya. Nggak ada awan. Nggak ada awan sama sekali, udah kayak abu-abu doang. Abu-abu doang. Iya abu-abu doang. Gloomy banget. Iya makanya. Anjir. Kayak gitu. Kalau pabrik gak banyak ya di daerah-daerah bandara ya? Itu Cikarang dan itu ujung-ujung Pabrik lagi. nggak ya? Pabrik nggak banyak di sana. Kebanyakan truk-truk sih. Daerah bandara kan lewat fluid juga kan tuh suka banyak truk kan. Iya. Ya, nah itu kita harus walk. Parah. Harus bangun kita. Buat punya anak kita gimana ntar. Apakah kita generasi terakhir? Oke itu tadi segmen kita respon komen. Jangan lupa komen guys. Ya. Boleh minta Pasti kita respon ya pasti. Soalnya kita respon. cuman 1-2 pasti kita reply, tenang aja. Ini kita udah terkenal, kita bakal inget nih nama-nama Izaka, kan? Yoi. Diota Pramodana, Diota Pramodana yang 1952. gak gue kenal ya. Ya. Thank you banget Diota. Jadi dianjurkan komen. Kita juga terima masukan atau mereka minta masukan, semuanya kita terima. Betul. Mau sesi selanjutnya apa? React video? Boleh. Oke. Gua gak inget kenapa gua pilih video ini ya. Oke. Kalau udah lama kan. Wah ini kebetulan kayaknya ngomongin tentang cuaca. Pas banget dong. Iya. Mulai ya? Kenapa cuaca? Ini masalah fashion dengan cuaca. Oh ya udah. Boleh. Oke. Lu mulai Saras. Apa gue udah mulai aja. Hah? Ada suaranya kan? Ada. Oh udah. Tes dulu ya. Iya. Oke. Oh ada. Ya gue live ya. Oh enggak. Kagak Oke. nih masih ada.
Looking fresh in Jakarta with this weather is way harder than just picking an outfit. Hi, today I'm here with... Hi, I'm Putih. And where are you from? Jakarta. And what's in your bag today? It's very important to have your wallet with me. And then second thing I have is this wired earphones because I don't charge my AirPods at all. Candy, of course, for freshen my breath. Okay, I love that. And actually I have a question. What is your fashion take? Looking fresh is more important than following every trend. I think of girls like Inka, Shasa, or Soe. You know how they always look together without actually trying so hard, especially in Jakarta. It's really hot, as you can see, it's very humid, and you're constantly moving around. I don't just want to look good for 5 minutes. I mean, I want to look good for the whole day. And I just want to be those Charis Segar, like, you know what I mean? I totally agree, but like we're literally in the middle of Block M and you are like Charis Segar. You look so fresh and so clean. How? Wait, that's actually the best compliment I've ever received. I've been retaining this one from Wardah a lot. I think this is called like spray on serum because it really helps with how I handle this. It doesn't make my face feel sticky at all. I truly loved it. Jadi ada 3 poin ya dari sini. Oke. Ada 2 sih, ada 2. Cuman gue pengen bahas 1 poin lagi. Siap. Jadi satu pertama poinnya yang kayak gue pernah lakuin itu, jadi lu mending kelihatan keren tapi cuacanya nggak mendukung atau enggak. Gue pernah kayak gitu kan. Yang terakhir gue pakai apa? Yang ada turtleneck-nya itu. Lengan panjang. Kan lu nanya emang lu kedinginan Jan? Gue bilang enggak, yang penting swag aja. Iya, style aja. Oke. Itu poin 1 videonya kan. Poin kedua apa ya bilangnya? Jadi lu nggak perlu ngikutin yang ngetren. Oke. Tadi dia ngomong ya dia ngomong gitu kan, apa semua orang tuh nggak harus ngikutin tren, boleh ngikutin style lu sendiri lah. Menurut lu gimana? Oke, berarti dulu ya. Kita ngomongin yang pertama dulu deh. Pertama dulu ya. Oke. Yang penting swag. Yang penting swag. Lu kayak gitu nggak? Kalau gue enggak lagi. Gue tetap, kalau gue mungkin ini banget ya, mungkin gue orang yang pragmatis juga. Gue tetap function sih. Function. Tapi juga gue ngerti kalau misalnya harus ball out. Kalau misalnya mungkin lagi ada acara apa-apa, mungkin either itu event, festival, konser, atau mungkin gue juga kadang-kadang kalau mungkin ngedate ya itu harus fresh, kita harus fresh. Tapi bagi juga kalau iya sih, tadi si cewek ngomong kalau lu terlalu try hard, kelihatan try hard sih. Tapi kalau gue ngeliat lu nggak, kalau ini ya, bukan nge-glaze ya, bukan. Glazing. Enggak sih gue kalau, enggak, kalau misalnya masih kayak turtleneck, sweater, masih oke sih. Hoodie asalkan orangnya nggak visibly kelihatan keringetan ini, nggak yang ini. Nggak lacking. Iya nggak lacking, itu masih oke aja. Tapi kalau kelihatan, kalau misalnya yang mungkin leather jacket mungkin ya itu tuh betul kayak anjir nih udah mulai janggal nih, nggak mungkin lu kayak aman. Iya nggak mungkin kayak kayak pakai ini jaket kulit terus berangkat naik motor mungkin. Kemarin gue itu tuh ada event Jakarta Burger Fest atau apa gitu kan. Gue kan di Kemang itu kan. Gue nggak tahu tuh, tapi itu gue lagi yang penting gue swag tuh kan. Soalnya gue sama temen gue situ kan. Gue pakai jaket kulit. Ternyata outdoor tuh. Itu malam, pagi, siang? Siang. Jam 12 tuh gue. Outdoor. Cahaya masuk semua kan. Tapi gue tetap yang penting gue swag aja. Yang penting jangan kelihatan lacking aja sih. Iya. Jangan kelihatan kurang. Iya. Iya, tapi kalau kayak gitu juga nggak selalu sih sebenarnya. Kan kayak sekarang aja nih gue pakai sendal. Pakai celana pendek. Iya, emang kalau lagi ada pinginnya aja lah gitu, kayak ada acara penting kayak lu tadi mau ada acara nikahan gitu kan. Tapi gue juga sebenarnya agak ini juga sih 50-50. Gue juga lihat juga ke lu kayak anjing yang penting swag out. Kan kayak gue beli kacamata yang buat lu, yang buat Aura Farming dong. Iya. Ntar kapan-kapan gue pakai dan ntar. Itu kacamata buat Aura Farming ada. Kayak apa? Krom gitu. Iya. Gue beli buat itu. Soalnya penting seru. Gue sih penting lebih ke serunya aja sih. Kalau lu kayak bener-bener pakai ini kayak anjing seru nih pakai ini, ya mau seapapun cuaca ini, ya kadang-kadang kalah lah. Yang penting gue ini. Tapi lu kayak gitu connect-nya kira-kira biar lebih ke pede atau lu caper atau gimana menurut lu? Kan ada orang-orang yang dia pakai baju gitu biar dilihat sama semua orang gitu biar kan. stand out, jadi biar stand out. Ke arah pick me gitu ya? Iya. Atau enggak emang dia pakai gitu biar pede. Iya. Tapi kadang-kadang karena lu pakai gitu malah lu dipikirnya biar caper. Menurut lu gimana? Nah itu tergantung orangnya.
Gue kadang tuh nggak tahu ya. Kalau dari orang itu bisa kelihatan. Kayak misalnya lu sekarang nih make full ini. Kalau orangnya emang kalau genuine ya, kalau otentik, ini. Kalau otentik sih ini sih apa? Nggak kerasa dicaper nih. Performatif. Iya. Nggak kerasa performatif ya, bahasanya performatif ya. Performatif banget. Kalau cowok kan lebih langsung pansi bego. Nah kalau yang kerasa orang itu kerasa bakal biasanya kayak. Tapi kalau yang kayak emang beneran cocok ini dan kelihatan emang orangnya genuine, tulus ya nggak masalah ya. Menurut gue kayak jalan tengahnya tuh lu cari style paling maksimum dari outfit ternyaman lu sih. Itu juga ininya ya. Misal lu kayak indikatornya ya. Gue nyamannya pakai sendal, celana pendek sama kaos doang misalnya. Ya lu cari sekarang ya? Apa? Sekarang. Misalnya ini sekarang lagi gembel banget, cuman kayak biar lu nggak ngorbanin dua-duanya, jadi lu cari tahu dulu yang lu nyaman apa, terus lu cari tahu versi paling nyetel dari outfit tadi itu apa. Misal tadi nyaman pakai sendal, ya lu cari sendal yang paling keren apa gitu loh. Oke. Jadi instead of lu misalnya maksa pakai boots, ya udah lu pakai sendal tapi lu cari sendal yang keren gitu. Jadi lu ngorbanin duanya gitu. Kayak lu ngebalance dua ini ya. Iya. Nyaman sama swag. Kalau ke Blok M harus ya emang. Harus. Parah gue kemarin Blok M keren banget sih orang-orang sih. Oh iya. All in banget. Walaupun itu lagi panas banget. Blok M bukan lagi ada acara. Iya, kemarin lagi rame dan siangnya panas banget. Tapi orang-orang pada keren-keren semua. Oke. Mungkin itu situasi mereka kali. Harajukunya ya Jakarta. Tapi bukannya Blok M lagi acara Fashion Week ya? Sekarang masih. Bukan Fashion Week sih. Sneaker Day ya? Iya, Sneaker Day. Hari Raya USS atau apa? Beda lagi. Beda lagi. Hari Raya Blok M. Apa Blok M? Underblock ya apa nama bahasanya? Nama eventnya gue tau deh. Adalah pokoknya lah. Iya. Ya mungkin berarti jalan terbaiknya yang kayak Aska bilang kali ya. Korbanin dua-duanya, temuin di tengah-tengah. Itu oke sih. Iya itu oke. Jadiin benchmark. Tapi kalau lu emang mau swag aja, nggak peduli panas, silakan. Iya. Kayak capek nggak ya jadi fashion influencer gitu? Kayak lu di-expect buat selalu on point gitu. Capek sih menurut gua. Capek ya. Kayak kalau lu nggak keren outfitnya ntar lah lu gimana sih influencer tapi gitu ya? Jadi ada standarnya gitu ya? Gua feeling gue pasti ada sih kayak gitu. Kan penontonnya tuh udah berekspektasi kalau dia selalu fashionable gitu. Atau kayak lu pakai baju ini di foto yang kemarin gitu. Iya, bisa aja kayak gitu. Bisa jadi ya? Dipakai lagi gini kan atau at least kalau lu ngonten aja, kan berarti setiap hari lu harus ganti baju ya. Iya. Yang bisa reuse. Iya lagi. Gue just sekarang mikir nih. Iya, saya kayak Hanoi. Baju gue kalau lu perhatiin gue belum ada baju yang sama. Oh sengaja ya? Iya. Terus gue kepikiran, oh iya gue pakai baju ini. Nanti ini lagi. Berarti kalau udah 300 episode. Iya, gue kayaknya anjing baju gue udah tinggal yang belum di kamera. Baju. Udah gue hitungin. Beli 300 baju sehari beda. Iya. Gue udah kayak hitungin kayak, bro, ini gue aman kayak 2 minggu lagi nih. Udah minggu ketiga. Mungkin bulan depan gue udah pakai baju yang di episode pertama ya. Siklus. Iya sih, tapi ya sih gue juga ada di tuh mikir yang tadi poin lu jangan apa. Gue juga kadang-kadang dilema kayak ini sebenarnya apa gue yang narsis, apa gue yang caper. Iya kan kayak apalagi kayak di Indo kan kadang-kadang fashion itu masih look down upon gak sih? Kayak masih bukan prioritas. Iya. Gue yakin zaman-zaman orang tua kita of course kan ada traditional batik dan lain-lain. Tapi maksudnya Indo tuh kayak lebih apa ya? Nyantai iya sih menurut gua. Oh enggak, maksudnya kayak orang-orangnya secara emang psikologi kayak udah ya mungkin menurut gua mungkin kayak yang lu bilang pada lebih banyak mikirin fungsionalnya. Enggak, maksudnya kayak menurut gua tuh Indo tuh kayak bukan bawaannya yang kayak ngeinin kayak misalnya contohnya kayak Jokowi deh. Maksudnya kan enggak, dia kan emang ininya everyday people, ngerti gak? Dan itu ya kan nge-reflect ini masyarakatnya dong. Dia it works dan dia menang. Makanya Indonesia kayak emang secara mungkin emang psikologinya kali yang kayak nggak terlalu ini fashion, jadinya
kalau mungkin lu ngerasa kayak gue juga yang kayak gue hobi tapi gue juga nggak mau dikira pengen sombong. Kayak selalu ada that constant. Kalau gue gitu sih kan saya. Kalau lu pada gitu nggak? Kayak apa ya? Kayak gue suka tapi kayak tetap battling internal kayak aduh gue nggak mau. Tapi gue nggak mau kelihatan sombong, nggak mau kelihatan emang nggak mau pamer beda sendiri. Tapi gue suka. Gue bodo amat sih. Gue juga sih. Oh lu nggak ada ininya ya kayak? Gue kalau aura maxing. Iya, kalau lagi all in. Gini. Misalnya lu mau nongkrong, terus gue yang ngejemput lu nih, gue ngejemput lu nih Jan. Terus lu ngeliat gue kayak biasa aja. Nah gue kadang-kadang kayak ngerasa, anjir gue gak enak nih kalau misalnya terlalu, makanya gue mungkin baju aja. Gue sih gitu kadang-kadang. Oh jadi karena gue pakai baju biasa aja misalnya. Iya, misalnya lu biasa aja, terus kayak anjir nanti gue dikira pengen overdress. Iya. Lu dikira overdress. Iya. Gitu. Gue gak mikir gitu sih. Enggak ya? Enggak, ya kembali lagi gue kalau mau orang Iya sih. Tapi ya kita balik lagi ke poin videonya tadi kan. Jadi menurut tuh semua orang nggak harus ngikutin tren saat ini. Oh enggak, kalau emang lu balik lagi genuine ya. Kalau emang nih ini emang trennya gue relate banget. Gue suka. Nah, gas. Iya kan kadang-kadang ada orang yang belum nemu stylenya. Tapi ternyata pas ada tren ini, oh style gue emang kayak gini gitu kan. Emang sebelumnya dia belum ketemu stylenya. Oh iya kayak. Coba cuma explore juga sih, coba-coba. Iya. Gue juga ya sih sebenarnya gue kalau tren tuh lebih buat nyoba explore aja. Kayak cocok nggak cocok ya udah gitu. Jadi gue jarang sih buat beli baju gitu-gitu segala macam. Sama gue juga. Kayak emang laki tuh jarang kan. Gue lumayan sering lagi. Hah? Gue lumayan sering. Oh lu main sering? Ya lu lumayan ini sih, lumayan flamboyan. Flamboyan. Apa sih biasanya modis ya? Nggak maksudnya. Gini. Enggak. Flamboyan kan bisa kayak. Sensor. Stick. Oh ya. Kok ini ya? Kena body type ya? Itu artinya ya iya body type-nya tuh ya kan lagi ngomongin fashion ya? Lebih kecil. Iya. Gue juga nggak tahu. Berarti take emang nggak ada konteks sama sekali. Take out. Iya. Take out. Apa tadi? Balik lagi. Oh ya, gue. Iya kalau beli. Kalau bro A gue lihatnya emang sering variasi aja. Ya nggak apa-apa. Nggak apa. Ya, justru gue terlalu variasi ya. Lu pengen keren sendiri lu ya. Balik lagi mungkin ada faktor-faktor kita grow up di mana kali ya. Iya. Kalau gue mungkin karena gue SMA negeri, gue ngerasa mungkin masih kebawa kali ya, kayak terlalu ngejreng banget. Mungkin kalau gue iniin perbandingannya, misalnya beda sama SMA Inter Jan. SMA negeri, kalau gue ngerasanya ya kalau di SMA gue, kalau kayak nggak cocok, lu terlalu ball out. Kayak dan ini nge-reflect semuanya. Kayak mungkin kendaraan. Soalnya kayak nggak tahu juga lagi gue. Apakah karena iya sih. Nurture itu emang efek cara lu dress up juga. Iya. Jadi gue kayak agak kebawa kayak anjir. Gue malah kaget. Gue kira kayak orang-orang kayak gue mikirnya kayak terlalu anjir gue pengen baru. Oh. Lu berdua enggak ya berarti ya? Gue enggak. Anjir. Iya berarti ya. Sesuatu yang baru sih. Jujur gue sesuatu yang baru. Gue kira semua orang kayak gue. Kayak apalagi cowok kan, kayak gue udah ngeplak cowok. Dan berarti pikiran lu sebelumnya semua cowok kayak lu gitu? Iya yang kayak enggak maksudnya ya terlalu pengen aura maxing, pengen swag out itu kalau in my di tempat gue mungkin bertumbuh kayak terlalu the look down ya mungkin ya. Kayak apa ya, kayak not something yang di appreciate. Iya, bukan value-nya lah mungkin ya, bukan value-nya. Kayak nah itu dia itu. Nah, mungkin sama negeri gue kan lebih ke yang negeri ya. Mau lu anaknya siapa, mau yang punya warteg, semuanya kan di situ semua. Kalau gue gitu kali ya, ada faktor-faktor gitu. Pasti sih. Lu rasa gitu nggak? Bisa lah pasti mikir kayak gitu kan. Bisa. Karena lu grow up di mana gitu. Iya, apalagi kan SMA kan. Iya. Bisa, itu pasti ngefek juga lah. Itu lu dress up aja juga, coba lu lihat
orang-orang luar. Kan ada misalnya negara apa bajunya mereka kelihatan nih style kayak gimana. Misalnya Prancis gitu, kemeja, jas semua. Karena emang mereka ngeliatnya dari kecil itu semua. Iya. Itu hal yang common. Iya emang pasti ngefek lah dari lu tumbuhnya di mana kan. Bener. Oke sih. Ini kita mau bahas film. Oke. Film Odyssey. Oh Lu iya. nonton belum? Itu emang